Perkenalkan, kami dari kelompok 12 proyek MADAS. Di sini kami ingin menjelaskan materi MADAS mulai dari 6.1 sampai 6.4. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan nama saya Gary Junes Petra. Nama saya Mas Romulus Simangunsong. Nama saya Alfreda Zelian Barita dan nama saya Tasya Marbun. Jadi sekian perkenalan dari kami. Selamat menikmati penjelasan kami. Terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk bab 6 yaitu fungsi transenden dengan yang pertama itu mengenai fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural ini memiliki pengertian yaitu dilambangkan sebagai length x. Kita buat di sini langsung aja, yaitu logaritma yang menggunakan basis bilangan Euler atau dilambangkan dengan E. Nah, untuk definisinya kita buat ada A dan A, itu definisi. Untuk definisi itu, fungsi logaritma natural atau length x itu didefinisikan sebagai kebalikan inverse. Ini pangkat x ya sama dengan itu berarti jika y sama dengan length x, maka pangkat y sama dengan x. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai domain dan range. Nah, untuk pembagiannya untuk domain itu fungsi length x didefinisikan untuk semua bilangan positif. Di sini berarti nggak ada nilai x-nya yang negatif. Ini nilai x-nya yang negatif. Sama kayak pengertiannya itu domain, yaitu semua bilangan positif. Nah, kalau untuk range itu nilai length x itu mencakup semua bilangan real. Kita lanjut ke sifat-sifat. Nah, untuk sifat-sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu monotonik. Untuk penjelasannya itu yaitu fungsi length x meningkat yang artinya setiap X1 lebih kecil dari X2 kita itu memiliki
ln x 1 dibuat dari ln x 2. Sifat yang kedua yaitu asymptot. Fungsi ln x itu kita buat kayak gini dulu. Nah, sama kayak diagram. Nah, untuk fungsi ln x itu dia itu memiliki asymptot vertikal pada x. Yang artinya ln x itu mendekati minta indah saat x mendekati 0,1. Untuk selanjutnya itu ada nilai khusus. Untuk penjelasan selanjutnya itu adalah untuk nilai khusus dari fungsi logaritma natural. Yaitu yang pertama itu ln 1 sama dengan 0 karena e pangkat 0 sama dengan 1. Untuk ln e sama dengan 1 yaitu karena e pangkat 1 sama dengan e. Untuk penjelasan selanjutnya adalah identitas logaritma. Yang pertama itu perkalian. Ln AB itu sama dengan ln A tambah ln B. Nah, jadi maksud itu ini semua itu jumlah dari logaritma faktornya. Kayak ini. Nah, untuk yang kedua itu pembagian, itu untuk ln A per B sama D. Itu cara penyederhanaan itu atau pembagian itu adalah ln A kurang ln B. Nah, maksudnya yaitu selisih dari logaritma pembilang dan penyebutnya. Gitu. Terus yang untuk selanjutnya adalah eksponen. Untuk eksponennya yaitu eksponen ln A pangkat B sama dengan B ln A. Nah, maksudnya itu yaitu perkalian antara pangkat ini dengan logaritma bilangannya. Makanya dari ini. Terus kita masuk ke penjelasan yang turunan dari integral logaritma natural. Yang pertama itu untuk turunannya itu untuk turunan logaritma natural yaitu ln x itu sama dengan a per dx kali ln x, yaitu sama dengan 1 per x. Nah, berarti turunan ln x itu adalah ini 1 per x. Untuk selanjutnya adalah integral, yaitu integral 1 per x sama dengan integral 1 per dx sama dengan ln mutlak x tambah c. Nah, c ini yaitu konstanta integrasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu d per dx ln x pangkat 2. Penyelesaiannya yaitu turunan dari ln x itu adalah 1 per x pangkat 2, yaitu kita turunkan lagi ini yaitu 2x. Jadi hasilnya adalah terus untuk contoh selanjutnya nomor 2 itu kita buat soal misalnya d per dx ln akar x. Itu penyelesaiannya
itu seperti yang tadi itu, kita turunkan dulu ini semua, yaitu 1 per akar X dikali, ini kita pindahkan ke depan, D per dx dikali akar X. Nah, ini kita kerjakan semua, yaitu menjadi 2 akar X dikali akar X sama dengan 1 per 2x. Ini untuk jawaban yang pertama, ini untuk jawaban yang kedua. Sekian penjelasan dari saya untuk 6.1, yaitu fungsi logaritma natural. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pada subbab 6.2, yaitu mengenai fungsi inverse dan turunannya. Jadi, dari hal tertentu, dari persamaan fungsi Y sama dengan fx, kita dapat memperoleh x sebagai fungsi dari y. Kita sebut x itu sama dengan gy. Jadi, fungsi g itu disebut juga inverse dari f. Ditulis dengan g sama dengan f inverse. Jadi, y sama dengan fx itu jika dan hanya jika x sama dengan f inverse y. Tetapi ada syarat fx untuk memiliki suatu inverse. Yang pertama itu setiap anggota x hanya memiliki satu anggota y. Jadi ketika si 2x memiliki satu anggota y, maka fungsi itu tidak inverse. Kemudian lanjut kepada teorema eksistensi inverse. Jadi fungsi y sama dengan fx itu disebut satu-satu jika fu sama dengan fp, maka u sama dengan v, atau jika u tidak sama v, maka fu tidak sama dengan fp. Kemudian jika f monoton sejati, maka f itu mempunyai inverse. Dapat kita lihat dari grafik, ada 3 grafik di sini, yaitu grafik yang pertama menunjukkan di mana suatu x memiliki satu anggota y. Jadi fungsi y itu sama dengan x satu-satu, dan f ini selalu naik, di mana fx sama dengan x, di mana nanti f aksen x itu f aksen sama dengan 1 lebih besar dari 0, di mana semua bilangan x itu adalah elemen bilangan y. Jadi setiap x yang lebih dari 1, yang lebih dari 0, maka fungsi itu akan selalu naik. Kemudian begitu juga kepada fungsi y sama dengan minus x satu-satu. Jadi f ini nanti akan selalu turun, di mana fx sama dengan minus x, dan f aksen x sama dengan 1 lebih kecil dari 0, di mana semua elemen x itu elemen bilangan real. Jadi ketika semua x itu sama dengan lebih kecil dari 0, maka fungsi itu fungsinya selalu turun. Kemudian ada grafik di mana si fungsi 2x itu memiliki x-nya 2, tetapi y-nya hanya 1. Dari penjelasan yang tadi, ketika suatu x memiliki 2x tapi anggota y-nya hanya 1, maka si fungsi itu tidak bisa disebut inverse. Tapi ada kemungkinan ketika grafiknya seperti ini, kita dapat membuat fungsi ini menjadi inverse, di mana kita membatasi grafiknya. Kita membatasi grafiknya ini, kita batasi nanti x-nya memiliki satu anggota. Jadi ada yang positif x dan negatif x. Kemudian untuk pembahasan dari fungsi inverse, ada fx sama dengan x min 1 per x tambah 2. Kemudian ditanya apakah f itu mempunyai inverse, dan jika ada, tentukan inverse-nya. Pertama, kita menentukan apakah f itu mempunyai inverse. Nah, di sini f aksen x itu kita menggunakan rumus rumus UV. Jadi dapatlah nanti hasilnya itu 3 per x tambah 2 kuadrat. Karena ketika kita mensubstitusikan x berapapun ke dalam ini, itu akan menghasilkan nilainya yang lebih dari 0. Maka karena nilainya lebih dari 0, maka si f itu selalu naik atau monoton murni. Maka f itu mempunyai inverse. Kemudian karena f itu mempunyai inverse, maka kita menentukan inverse-nya. Kita misalkan y sama dengan x minus 1 per x tambah 2. Kemudian kita kalikan x tambah 2 dikalikan dengan y, itu xy tambah 2y sama dengan x kurang 1. Kemudian kita pindahkan,
X-Y dikurang X sama dengan minus 2Y dikurang 1. Kemudian dapatlah hasilnya X sama dengan minus 2Y dikurang 1 per Y dikurang 1. Kemudian karena hasilnya X sama dengan minus 2Y dikurang 1 per Y dikurang 1, dapatlah F inverse Y itu minus 2Y dikurang 1 per Y dikurang 1. X itu kita ganti, Y itu kita ganti menjadi X, dimana menjadi F inverse X sama dengan minus 2X dikurang 1 per X dikurang 1. Kemudian kita lanjut kepada turunan dari fungsi inverse. Jadi andaikan dapat diturunkan monoton murni pada interval I, dan bila f aksen x tidak sama dengan 0 pada suatu titik x dalam interval I, maka inverse f dapat diturunkan di titik y sama dengan fx dengan notasi Leibniz. Di mana notasi Leibniz ini adalah dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat contohnya itu ketika diketahui y sama dengan x pangkat 5 ditambah x tambah 1, kita menentukan f inverse 3. Jadi kita menentukan dulu untuk x-nya. Kalau x kita masukkan x-nya sama dengan 1. Jadi y-nya sama dengan 1, karena kita masukkan x-nya sama dengan 1, x pangkat 5 tambah x tambah 1 itu menghasilkan 3. Jadi lebih dari 0. Kemudian kalau jika y-nya diturunkan, 5x dapatlah hasilnya 5x pangkat 4 tambah 1. Ketika kita memasukkan x tambah 1 itu akan menghasilkan hasil yang lebih dari 0 juga. Maka si y ini adalah monoton sejati di bilangan real. Kemudian dapatlah kita masukkan ke rumus, yaitu yang sudah dijelaskan dari notasi Leibniz. Kita masukkan f inverse 3 sama dengan 1 per, kita masukkan turunannya 5x pangkat 4 tambah 1. Kemudian 1 per 5 dikalikan x-nya dikali 1. X-nya itu 1, kemudian x pangkat 4 tambah 1, kemudian dapatlah hasilnya 1 per 6. Demikian penjelasan dari 6.2. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan sebab 6.3 mulai fungsi eksponen natural atau IXP. Nah, fungsi eksponen natural ini atau inverse disebut fungsi eksponen alami, jadi dinyatakan oleh IXP. Jadi y sama dengan ln x atau x sama dengan IXPy. Nah, berdasarkan definisi ini diperoleh yang pertama itu IXP ln x sama dengan IXPy atau sama dengan x lebih besar daripada 0. Lalu ln IXPy sama dengan ln x sama dengan y untuk semua y. Jadi fungsi ln IXPy ini itu berlaku untuk semua y. Lalu di sini terdapat bilangan e. Nah, bilangan e ini itu didefinisikan huruf e menyatakan bilangan z positif untuk sedemikian sehingga ln e sama dengan 1. Nah, di sini terdapat sebuah grafik di mana di sini adalah area 1 di mana semua huruf e menyatakan sehingga ln e sama dengan 1. Bilangan ini seperti pi adalah irasional dengan e sama dengan 2,718281 sekian. Lalu terdapat fungsi IXP adalah fungsi eksponen. Bahwa untuk setiap x bilangan r berlaku IXPx sama dengan IXPx ln e sama dengan IXP ln IXP ln pangkat x sama dengan e pangkat x. Lalu berikutnya adalah turunan e pangkat x. Jadi di sini misalkan yaitu sama dengan e pangkat x. Y sama dengan e pangkat x. Maka x itu sama dengan ln y dengan mendiferensiasikan dua ruas terhadap x diperoleh x sama dengan ln y. Jadi di sini turunan dari x ini adalah d per dx x, dan turunan dari ln y ini d per dx ln y. Nah, maka jika dirasionalkan maka hasil dari ruas ini adalah 1. Lalu ruas dari ruas kanan itu 1/y dy dx.
Ini sama seperti bab sebelumnya, turunan dari Y itu adalah D apa? Seperti D dx. Lalu D dx di sini dibilangkan kedua sendiri maka akan memperoleh Y sama dengan E pangkat X. Jadi ini adalah turunan dari E pangkat X. Lalu di sini saya akan membahas proposalnya, yaitu turunan dari dy dx dari Y pangkat dy dx dari Y sama dengan E pangkat 2x. Nah, karena turunan E pangkat X sama dengan E pangkat X, maka turunan dari Y sama dengan E2x itu sama dengan Y sama dengan E2x dikali 2. Karena turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X, maka berikut adalah hasil yang diperoleh, dan hasil akhirnya akan menjadi Y sama dengan 2 E pangkat 2x. Mungkin sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan subbab 6.4 dengan judul fungsi eksponen. Jadi di fungsi eksponen ini kita ibaratkan itu ada A pangkat X. Jadi si A pangkat X ini adalah sebuah fungsi eksponen. Jadi A pangkat X itu sama dengan EXP dan A pangkat X. Jadi kita tahu bahwa EXP dan L itu kalau disatukan itu bisa hasilnya itu 1. Jadi itu sama saja A pangkat X itu sama dengan EXP dan A pangkat X. Lalu itu juga sama dengan EXP X dan A, yang dimana kita tahu dari sifat-sifat logaritma itu kalau ada ln A pangkat X itu sama dengan X ln A. Jadi kita bisa pindahkan X-nya yang tadi sebagai pangkat itu jadi kali. Jadi XP X ln A. Jadi XP ini juga adalah XP pangkat. Jadi ini menjadi pangkatnya. Jadi E pangkat X ln A. Jadi jikalau ada sebuah A itu sama dengan E, maka A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A. Jadi kita masuk ke sifat-sifat fungsi eksponen. Pertama itu ada jikalau ada A pangkat X tambah Y itu sama dengan A pangkat X itu dikali dengan A pangkat Y. Lalu selanjutnya itu jikalau ada A pangkat X dikurang Y itu sama dengan A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y. Lalu yang selanjutnya itu jikalau ada A pangkat A pangkat X dipangkatkan dengan Y itu sama dengan A pangkat X dikali Y. Lalu yang selanjutnya itu jikalau ada A per B pangkat X itu sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Jadi ada teorema yang mengatakan bahwa turunan dari D per dx dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X dikali ln A. Jadi mari kita buktikan dengan cara kita turunkan D per dx A pangkat X. Kita ketahui dari A pangkat X itu sama dengan E pangkat X dan A. Ini A pangkat X itu sama dengan E pangkat X dan A. Jadi kita turunkan D per dx dari E pangkat X dan A. Lalu kita ketahui bahwa turunan dari E pangkat X ketahui turunan dari E pangkat X itu adalah tetap konstan, yaitu E pangkat X. Jadi kita turunkan pertama itu E pangkat X dan A nya. E pangkat X dan A. Lalu dikalikan dengan turunan dari si ln A nya. X dan A kita turunkan terhadap X. Kita ketahui bahwa kalau kita turunkan terhadap X, si ln A ini kan nggak ada X-nya. Jadi kita anggap ln A itu adalah konstan. Jadi kita tinggal menurunkan si X-nya. Turunan X adalah 1.
Jadi tinggal kita kali dengan len A. Lalu kita ketahui juga E pangkat X ln A itu sama dengan A pangkat X. Jadi A pangkat X dikali len A. Jadi hasilnya itu sama dengan yang di atas. Jadi ini adalah pembuktian dari teorema tersebut. Lalu teorema kedua, integral dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X per ln A. Jadi mari kita buktikan dengan cara si A pangkat X ini kita ketahui itu adalah sama dengan E pangkat X ln A. Jadi E pangkat X ln A per ln A tambah C. Jadi E pangkat X ln A itu adalah sama dengan A pangkat X. Jadi B itu sama dengan A pangkat X per ln A ditambah C. Saya coba menuliskan di sini. Jadi hasilnya itu sama dengan teorema ini. Jadi ini adalah buktian dari hasilnya tersebut. Kita masuk ke contoh soal. Jadi di contoh soal ini kita memiliki sebuah fungsi y sama dengan 2 pangkat akar X. Jadi yang ditanya itu turunan y terhadap X. Jadi langkah pertama itu kita menurunkan 2 pangkat akar X. Kita tahu dari teorema yang sebelumnya turunan dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X dan A. Jadi hasilnya turunan yang ini itu langsung kita bicara saya seperti ini. Berarti D Y per dx itu sama dengan 2 pangkat akar X dikali 2. Itu hampir sama dengan yang sana. Jadi A itu adalah 2 dan X yang di situ adalah akar X di sini. Berarti di sini adalah dikali dengan 2. Lalu kan itu harusnya dikali X, itu harusnya dikali turunan X nya. Tapi karena kebetulan turunan X adalah 1, maka jadi itu tidak dihitung. Tapi di sini masalahnya ada akarnya, jadi akarnya itu dipermasalahkan. Jadi akarnya itu kan akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Jadi kita turunkan X pangkat setengahnya jadi 1/2 X pangkat min setengah. Lalu kita sederhanakan lagi, berarti menjadi 2 pangkat akar X dikali dan 2 per 2 akar X. Jadi jawabannya adalah jawaban dari turunan dari 2 pangkat akar X adalah 2 pangkat akar X dikali dengan 2 per 2 akar X. Baiklah, mari kita masuk ke fungsi logaritma umum. Jadi kita di sini memiliki sebuah fungsi logaritma umum yaitu a log x sama dengan y. Jadi inti dari logaritma umum ini, jadi si a log x sama dengan y ini itu adalah sama dengan a pangkat y sama dengan x. Jadi misalnya adalah sebuah contoh, ada log 10 sama dengan titik. Jadi 10 pangkat berapa biar dia menghasilkan 10. Jadi kita tahu log ini basisnya itu 10. Jadi 10 sesuai dengan ini a pangkat y, berarti 10 pangkat berapa biar hasilnya itu 10. 10 pangkat berapa biar hasilnya itu 10. Itulah langkah-langkahnya. Berarti kita tahu 10 pangkat 1 lah yang menghasilkan 10. Jadi 10 log 10 itu sama dengan 1. Jadi sesuai dengan ini berarti 10 pangkat 1 sama dengan 10. Lalu selanjutnya itu untuk len itu misalnya len E sama dengan 1.
dari mana kita ketahui len E ini sama dengan 1? Kita ketahui kalau fungsi len itu basisnya itu adalah E, karena len itu bilangan Euler yang menggunakan bilangan Euler. Jadi basisnya itu adalah E. Jadi melalui ini rumusan ini tadi, jadi kita ketahui E pangkat berapa yang hasilnya 1. Jadi itu sama dengan E pangkat, sesuai dengan yang ini berarti E pangkat 1 sama dengan E. Baiklah, sekianlah untuk bab 6.4. Terima kasih.